Saudara-saudara terkasih, inilah kota Yerusalem. Kita dapat melihat dari udara. Mari kita akan masuk lebih dekat lagi kota Yerusalem. One night while I was sleeping, I had a dream so fair. I stood in old Jerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang berada di pintu masuk menuju tembok yang disebut banyak orang tembok ratapan. Sesungguhnya tembok ratapan atau dinding tembok yang melilit kota tua Yerusalem yang ada sekarang ini terdiri dari batu-batu berwarna coklat sebagaimana yang saudara lihat, dan itu dibangun oleh seorang dari Turki yang disebut dengan Sultan Sulaiman pada tahun 1538 sampai dengan 1541, dan sebagian dibangun pada zaman Sultan Saladin yang berkuasa di Yerusalem pada abad yang ke-12. Ada juga bagian-bagian yang dibangun di zaman Raja Herodes Agripa. Nah, dinding yang biasa digunakan untuk berdoa oleh orang-orang Yahudi dan sebagian orang yang berziarah, yaitu puing-puing pondasi bekas bangunan Romawi yang terkenal yang bernama dengan benteng Aulia Capitolina, ya. Panjang dinding tembok sekitar 4 km, tingginya bervariasi antara 12 meter sampai 18 meter. Ada 34 menara, 8 pintu gerbang, yang 4 pintu gerbang utara sampai dengan pintu gerbang yang agak kecil. Ketujuh pintu gerbang yang kini berfungsi sebagai pintu keluar masuk kota Yerusalem yang diisolir, yaitu pagar dinding tembok yang kokoh dan tinggi itu. Masing-masing adalah di sebelah utara ada 3 gerbang, yaitu gerbang baru, gerbang Damaskus, dan gerbang Herodes. Nah, saat ini rombongan yang ada di Western Tunnel sedang dijelaskan oleh guide asli dari Israel, ya, Bapak Dani, mengenai bagaimana Bait Allah waktu awal mula dibangun oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo sangat indah, yaitu berada di Bukit Muria. Nah, ini adalah sisa-sisa bangunan yang menjadi puing-puing dari Bait Allah yang dibangun, ya. Kita diberikan penjelasan mengenai bangunan Bait Allah yang pertama. Kalau saudara lihat di maket, bangunannya begitu indah dan megah ketika dibangun oleh Raja Salomo, sebagaimana yang saudara lihat, ya. Nah, sekarang kita menyelusuri lorong-lorong yang menjadi sisa-sisa dari bangunan Bait Allah yang ada.
ketika kami menyusuri bangunan ini, kami berada di bawah, ya, di bawah kota Yerusalem lama. Dan ketika kami menyelusuri lorong-lorong ini, kita melihat bagaimana kokohnya bangunan tembok sisa-sisa Bait Allah yang dibangun pada waktu lampau. Dan ini merupakan saluran, ya, saluran air di bawah tanah yang menuju ke Yerusalem. Nah, akhirnya saudara, kita tiba di salah satu gerbang. Tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa gerbang yang di utara, ada gerbang baru, gerbang Damaskus, gerbang Herodes, dan gerbang Singa atau gerbang Stefanus. Nah, lalu juga ada gerbang Elok, ya, gerbang Elok atau gerbang emas, ya, gerbang emas. Nah, saat ini kita ada di depan gerbang emas atau yang disebut dengan Golden Gate, yang sejak tahun 1530 sampai saat ini masih ditutup, ya. Jadi dari tahun 1530 gerbang ini ditutup. Nah, kalau gerbang ini dibuka, langsung menghadap saat ini ke bangunan yang disucikan oleh orang Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi itu sedikit penjelasan saya, saudara. Saudara, setelah kita menelusuri tembok Yerusalem, kita keluar saat ini dari tembok Yerusalem, kita menuju ke Garden Tomb, ya, yang diyakini di mana Yesus dimakamkan. Nah, Garden Tomb itu sendiri merupakan kuburan yang dimiliki oleh Yusuf Arimatia, seorang kaya yang berpengaruh. Yusuf Arimatia dikatakan di sini dia seorang Sanhedrin, ya, atau anggota Dewan Pemuka Yahudi. Tetapi ia adalah juga seorang pengikut Yesus yang setia. Ia merelakan kubur pribadinya, ya, untuk dipakai sebagai makam Yesus. Kita tinggalkan Yerusalem dan kita menuju ke Galilea. Sementara kita menuju Galilea, kita akan melewati kota Haifa. Di sini ada taman yang indah, yaitu Taman Bahai. Lalu juga kita singgah di satu tempat, yaitu di Aqueduct, di mana Aqueduct ini merupakan sisa peninggalan yang dibuat untuk mengaliri air, ya, mengalir air dan suplai air melalui Aqueduct ini. Nah, sekarang kita sudah tinggalkan kota Yerusalem. Saudara melihat ini kota Yerusalem, kita sudah tinggalkan, dan kita saat ini akan menuju ke Galilea. Dan ini adalah Danau Galilea. Danau Galilea ada banyak sebutan, disebut dengan Danau Tiberias, Danau Kineret, ya. Dan saat ini kita ada di yang disebut dengan Sabda Bahagia, ya. Di sini ada banyak tempat-tempat di mana Tuhan Yesus melayani di seputar Danau Galilea. Ada beberapa tempat, saudara, yang ada di sekitar Danau Galilea, di mana kita bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut. Yang saat ini saudara lihat, ini adalah tempat yang diyakini Tuhan Yesus berkhotbah di hadapan 5.000 orang, dan dia memberi makan mereka. Ya,
saudara, kita masih ada di seputar Danau Galilea, dan saat ini kita ada di Sabda Bahagia, di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan tersebut berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan empunya kerajaan surga." Demikian sabda bahagia, saudara. Nah, sekarang saudara, ini adalah satu tempat sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan demikian, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan berjalan apa yang kau kehendaki, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudahnya. Demikian firman Tuhan. Kita masih ada di tempat yang disebut dengan primat Petrus, ya. Tadi kita sudah bacakan ayatnya, saudara, ya. Nah, sekarang kita menuju ke Kapernaum, di mana di kota Kapernaum ini Tuhan Yesus banyak tinggal untuk melakukan pelayanan. Ada begitu banyak, saudara, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kita ada di satu tempat yang disebut dengan Gunung Tabor, di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Kita tahu bahwa dalam cerita ini Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Nabi Elia, ya, mereka dilihat oleh murid-murid. Nah, ini yang disebut dengan tempat Yesus dimuliakan. Dari tempat ini
kita bisa melihat ya satu tempat yang disebut dengan Harmagedon. Nah, ini adalah gereja yang ada di Bukit Tabor di sana. Cukup indah. Nah, kalau kita naik ke atas dari gereja ini, maka kita akan memandang satu tempat yang disebut dengan Harmagedon, ya, lembah Harmagedon. Cukup indah, saudara. Pemandangan yang bisa kita lihat dari atap gereja ini. Dan kita mendapatkan penjelasan dari tour guide mengenai tempat yang ada. Nah, sekarang kita ada di tempat yang disebut dengan Sungai Jordan, ya. Saya membacakan di sini mengenai Roma 6 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 demikian, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati dan bagi dosa? Bagaimanakah kita akan masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Para tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan kita melihat bahwa itu semua terjadi oleh karena memang Tuhan yang mengatur dari seluruh sejarah keselamatan yang ada. Nah, oleh sebab itu kita sekali lagi yakinkan dan kita begitu percaya karena bukti-bukti yang diucapkan oleh Nabi Mika dengan fakta yang kita lihat saat ini itu tidak meleset sama sekali.